Kamis siang tanggal 6 Juli 2023, Imam, petani desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, seperti biasanya berkeliling memeriksa sekitaran aliran irigasi sawah desa. Saat melakukan pemeriksaan, Imam melihat ada karung putih terendam di saluran air irigasi. Lantaran mengganggu saluran, Imam pun memindahkan karung itu ke pematang sawah. Imam sebenarnya saat itu kesal mengapa warga membuang sampah asal-asalan ke irigasi sawah. Imam juga saat itu hendak membuang karung itu ke tempat lain, namun karena berat, Imam pun menundanya. Setelahnya, hingga hari Sabtu pagi, karung putih berisi sampah itu dibiarkan tergeletak. Warga yang lain juga melihat, tidak ada yang mau memindahkan. Hingga Sabtu sore tanggal 8 Juli 2023, warga yang bernama Safi'i melihat karung itu. Safi'i saat itu sedang mencari rumput untuk kambingnya. Melihat karung itu, Safi'i hendak memindahkannya. Namun saat didekatin, Safi'i mencium bau busuk. Karena penasaran, maka ia pun memeriksa karung. Di saat itulah Safi'i melihat dari lubang-lubang karung ada jari-jari manusia. Safi'i yang kaget lantas lari bergegas pergi memanggil warga lainnya. Dan setelahnya warga desa pun dibuat geger. Penemuan jasad itu kemudian dilaporkan ke Polsek Pagu Kediri. Lantas dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Jasad tersebut berjenis kelamin wanita. Kondisi jasad saat ditemukan dalam keadaan tangannya diikat ke belakang dan kakinya juga diikat dengan kain hijab. Usianya sekitaran 20 tahunan. Dari hasil otopsi jasad ditemukan luka lebam di ubun-ubun atau kepala jasad. Dan di dalam paru-paru jasad ditemukan ada air. Dari sinilah bisa disimpulkan jasad yang ditemukan warga merupakan korban pembunuhan. Setelah melakukan proses identifikasi jasad, berhasil diketahui identitasnya. Korban bernama Desi Nurlailatul Khoriyah, berusia 20 tahun. Almarhum merupakan warga desa Dukuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Penelusuran siapa pembunuh Desi pun dilanjutkan oleh Polres Kediri. Dalam pencarian ini, pihak kepolisian memeriksa 7 saksi dari pihak keluarga korban. Dari sinilah polisi berhasil melacak pembunuh almarhum Desi. Pelaku merupakan ayah kandung korban sendiri. Bahkan yang sadisnya, pelaku sempat berbuat tak pantas kepada putrinya itu. Lantas, apa penyebab Suprapto tega berbuat sejahat itu? Desi sehari-harinya bekerja sebagai pegawai fotokopi. Desi dikenal ibunya sosok yang baik. Namun sikap baik Desi itu hanya ia lakukan pada ibunya saja. Sedangkan sikap yang berbeda ia tunjukkan pada ayahnya Suprapto. Kedua ayah dan anak ini sering sekali ribut. Desi juga sudah terbiasa memaki-maki ayahnya itu. Bahkan Desi juga mengusir ayahnya. Terakhir kalinya, keduanya bertengkar perihal kekasih Desi. Suprapto tidak menyukai hubungan Desi dengan kekasihnya itu. Ketidakharmonisan keduanya juga diketahui keluarga dan juga warga sekitar. Bahkan tak jarang kakek korban yang bernama Mariono sering memisahkan keduanya saat sedang bertengkar. Sementara itu, sakit hati karena dimaki-maki dan diusir membuat Suprapto jarang pulang. Ia memang bekerja sebagai supir antar telur dari juragan ayam di Kediri. Singkat cerita, lantaran kecewa dengan sikap anak gadisnya, Suprapto nekat berniat membunuh anaknya itu. Maka, ia siapkan rencana yang matang untuk bisa mengeksekusi darah dagingnya itu. Semuanya berawal saat salah satu keluarga mereka di Kediri ada yang meninggal. Di saat inilah Suprapto merasa jika inilah momen yang tepat. Maka hari Selasa tanggal 5 Juli 2023
ketiga, Suprapto menginap di rumah tetangganya yang juga paman dari korban. Siang hari atau sore harinya tanggal 6 Juli, ia pamit pergi. Suprapto mengajak istrinya pergi ke Kediri untuk takjiah. Namun sebelum pergi, siang hari itu Sulastri masih sempat bertemu Desi. Jadi siang itu seperti biasanya, Desi pulang untuk makan dan istirahat. Lantas, malam harinya, Suprapto pulang sendirian. Istrinya ia tinggalkan di Kediri. Di momen inilah Suprapto menunggu Desi. Namun Desi sepertinya tak tahu itu. Sekitaran jam 8-an malam, Desi pun pulang kerja. Setibanya di rumah, ia tak bertemu dengan ibu dan kakeknya. Belakangan baru diketahui jika kakeknya sedang di luar rumah karena ikut pengajian. Saat berada di kamar hendak berganti pakaian, tiba-tiba Desi diserang Suprapto dari belakang. Desi sempat tak sadarkan diri. Suprapto lantas menyeret Desi ke kamar mandi. Di kamar mandi inilah Suprapto yang sudah kesetanan melakukan perbuatan tak pantas kepada darah dagingnya itu. Sebenarnya malam itu tetangga mereka yang tak lain paman korban sempat mendengar suara teriakan. Namun pamannya itu berpikir jika ada tamu di rumah Suprapto. Setelahnya keesokan siangnya, jasad Desi pertama kalinya ditemukan warga yang bernama Imam di aliran irigasi sawah desanya. Awal-awalnya Imam menyangka jika karung putih yang ia angkat ke pematang sawah cuma sampah. Sementara itu dari hasil otopsi jasad dipastikan korban meninggal tenggelam saat masih bernafas. Lantaran ditemukannya ada air di paru-paru korban dan ada ditemukannya bekas pelecehan. Sementara itu Suprapto menjemput Sulastri pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Sulastri bertanya pada suaminya itu kemana putri mereka. Di saat itulah Suprapto bercerita jika Desi sudah ia antarkan bekerja di Lamongan. Bahkan Suprapto saat itu pamit hendak membawa baju-baju Desi untuk diantar ke sana. Sulastri tentunya bingung, kok bisa Desi tidak cerita apa-apa. Terlebih Sulastri tahu persis jika Desi tak pernah menurut kepada bapaknya. Barulah 3 hari setelahnya, jasad putrinya ditemukan di dalam karung. Pihak kepolisian pun menanyai 7 orang keluarga. Dari keterangan saksi-saksi, polisi mencurigai ayah Desi. Terlebih ia mengaku pada istrinya jika ia malam tanggal 6 mengantar Desi ke Lamongan. Saat hendak dimintai keterangannya, Suprapto tak tahu keberadaannya. Maka pencarian pun dilakukan. Barulah hari Sabtu 15 Juni dini hari jam 2, Suprapto ditangkap di Tulungagung. Saat pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatannya. Dan atas kejahatannya, Suprapto dikenakan pasal 4 ayat 1 tentang kekerasan dalam rumah tangga, subsidiar pasal 338, pasal 286 serta pasal 365 ayat 1 dan ayat 3 tentang pembunuhan dengan ancaman mati, penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Sekedar tambahan saja, Suprapto ternyata sebenarnya stres setelah membunuh anak kandungnya. Sebab itulah ia sudah berniat untuk bundir. Bahkan ia sempat menulis surat kepada keluarganya. Isi surat juga bercerita jika anaknya tak mau bicara padanya. Ia juga bercerita jika ia sakit hati lantaran dirinya diusir dari rumah, dikata-katai stres dan dimaki-maki. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.